Halo semua, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, aku Priscilla dan hari ini kita akan belajar mengenai transpose dan inverse matrix. Jangan lupa untuk menyiapkan Google Colab-nya ya, karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk materi kali ini. Dalam materi kali ini akan ada dua bahasan yang kita pelajari. Yang pertama adalah transpose matrix, yang kedua adalah inverse matrix. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah transpose matrix. Transpose matrix adalah sebuah matriks baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks awal. Transpose matrix itu dinotasikan dengan bentuk sebagai berikut. Jadi ada A pangkat T. Ini menunjukkan transpose matrix. Misalkan kita diberikan suatu matriks dengan nama matriks A. Matriks A ini punya elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka kita dapat transpose matriksnya adalah dengan membalik yang semula menjadi baris menjadi kolom, yang semula kolom menjadi baris. Jadi jika kita pertama dapatkan bahwa A, B, C ini merupakan baris pertama pada matriks A, maka B, C pada matriks A transpose akan menjadi kolom pertama. Baris kedua akan menjadi kolom kedua dan baris ketiga akan menjadi kolom ketiga. Transpose matriks dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Misalkan kita diminta untuk mencari transpose suatu matriks dengan nama matriks A yang memiliki elemen 1, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 3. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengimport library SIMPy terlebih dahulu dengan mengetikkan form SIMPy import bintang. Kemudian yang kedua adalah kita mendeklarasikan matriks A dengan cara kita buat suatu nama variabel dari matriksnya adalah A sama dengan matriks dalam kurung 3,3. 3,3 ini menunjukkan bahwa matriks ini berordo 3 kali 3. Lalu dengan ditandai kurung siku, di dalamnya kita ketikkan elemen-elemen dari matriks A, yaitu 121, 332, 213. Untuk memanggil matriks A, maka kita ketikkan A sebagai variabel penanda dari matriks A. Ketiga, kita buat transpose matriks A. Jadi untuk membuat transpose matriks A bisa langsung dengan mengetikkan transpose dalam kurung A. Maka kita dapatkan hasilnya adalah sesuai dengan yang kita minta. Yang kedua adalah inverse matrix. Inverse matrix didapat sebagai balikan dari suatu matriks tertentu. Jika suatu matriks A dikalikan terhadap inverse-nya, yaitu matriks A pangkat min 1 atau inverse dari matriks A, maka akan menghasilkan matriks identitas. Jadi jika ada suatu matriks dengan nama matriks A dikalikan dengan inverse-nya, maka kita dapatkan matriks identitas. Beberapa cara untuk mencari inverse dari suatu matriks terhadap operasi perkalian matriks itu ada 3 cara. Yang pertama, dengan metode determinan dan adjoint. Yang kedua, metode OBE. Dan yang ketiga adalah dengan cara cepat. Yang pertama adalah dengan metode determinan dan adjoint. Misal diberikan matriks A, maka inverse dari matriks A didapat dengan melalui rumus inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan dari A dikali adjoint A, di mana AD min BC itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kita asumsikan bahwa ordo dari matriks A adalah ordo 2 kali 2. Maka apabila ada matriks A yang memiliki elemen A, B, C, D, maka determinannya tidak boleh sama dengan 0. Oleh karena itu AD min BC tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena bentuknya yang bentuk rasional 1 per determinan A, sehingga determinan A tidak boleh menghasilkan hasil 0. Untuk ordo 2 kali 2 kita dapatkan bahwa A inverse itu sama dengan determinannya adalah AD min BC dikali dengan, jadi jika kita punya matriks A, B, C, D, maka kita ubah posisinya, adjointnya berupa pengubahan posisi, D menjadi di baris pertama kolom pertama, kemudian A menjadi di baris kedua kolom kedua. Sedangkan B dan C masih di posisi yang sama, hanya saja berubah tanda menjadi negatif.
IJ sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan determinan A itu tidak boleh sama dengan 0. Hal ini dapat berlaku tidak hanya pada ordo 2 kali 2, maka kita dapatkan bahwa pada ordo n kali n, A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoinnya. Dengan IJ sama dengan 1,2, 3, dan seterusnya, dan determinan A itu tidak boleh sama dengan 0. Kita dapatkan untuk mengetahui CIJ itu sama dengan min 1 pangkat I plus J dikali determinan dari MIJ. Maka kita dapatkan cara ini dengan menggunakan metode dengan bahasa pemrograman Python, dapat kita lakukan dengan menggunakan conv A sama dengan matriks 3,3. Jadi kita buat sebuah matriks dengan ordo 3 kali 3 dengan isinya di dalam adalah A.cofaktor 0,0. Jadi kita akan membuat sesuai dengan rumus sebelumnya, A.cofaktor 0,1, A.cofaktor 0,2, A.cofaktor 1,0, A.cofaktor 1,1, 1,2, dan seterusnya. Kenapa kita menggunakan 0? Karena indeks yang kita gunakan dalam matriks untuk bahasa pemrograman Python itu selalu dimulai dari 0. Jadi untuk baris akan dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan juga berlaku untuk kolom yang akan dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3. Jadi penyebutan untuk baris pertama itu sama dengan baris pada indeks 0. Sedangkan kalau baris indeks 1 itu ditujukan untuk baris yang kedua. Kemudian kita dapat panggil conv A dan kita dapatkan hasil yang kita inginkan. Selanjutnya inf adjoin A sama dengan transpose conv A dibagi dengan determinan A. Jadi sesuai rumus yang sebelumnya kita ketahui bahwa A inverse bisa kita dapatkan dengan 1 per determinan dikali dengan adjoin. Maka transpose dari conv A dibagi dengan determinan dari A dan kita dapatkan bahwa inverse dari adjoin A adalah sebagai berikut. Ini adalah cara pertama. Cara kedua, kita dapat langsung lakukan transpose A.cofaktor matriks dalam kurung tutup kurung per determinan A. Dan kita dapatkan hasil yang sama dengan cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan metode OBE. Cari inverse dari matriks A dengan metode OBE, di mana matriks A dengan elemen 1, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 3. Pertama, kita definisikan terlebih dahulu matriks A. Jadi A sama dengan matriks dengan ordo 3,3 dengan elemen sesuai dengan yang diminta. Lalu kita dapat panggil matriks A dan kita dapatkan bentuk matriks A. Yang kedua, gabungkan matriks A dengan matriks identitas. Jadi kita joinkan dengan matriks identitas. Karena matriks A itu adalah matriks dengan ordo 3 kali 3, maka kita juga joinkan dengan matriks identitas yang memiliki ordo 3 kali 3. Maka kita dapat buat M, jadi ada suatu matriks baru yang merupakan join atau gabungan antara matriks A dengan matriks identitas, sama dengan A.row underscore join I3. I3 ini untuk menunjukkan ada matriks identitas dengan ordo 3 kali 3. Yang ketiga kita lakukan OBE. M11,2 menunjukkan baris pertama, baris dengan indeks 1 berarti yang di sebelah sini kita kurangkan dengan baris indeks 0 dikali 3 dan kita dapatkan hasilnya. Kemudian yang kedua, matriks M dengan baris kedua, indeks kedua, artinya baris ketiga, didapatkan dengan matriks indeks kedua dikurangi dengan matriks indeks 0 dikali 2. Kemudian matriks baris indeks 1 sama dengan matriks baris indeks 1 dibagi dengan minus 3. Proses OBE ini akan diteruskan sampai kita dapat hasil yang sesuai. Sampai kita
Proses ini kita teruskan sampai kita dapatkan bahwa bagian matriks A yang semula itu sudah menjadi matriks eselon baris. Setelah itu, maka kita dapatkan inverse-nya ada di bagian yang sebelumnya merupakan matriks identitas. Kemudian cara yang terakhir adalah cara cepat. Kita dapat mencari inverse dari matriks A dengan cara cepat, yaitu dengan mengetikkan A.inv dalam kurung. Dan kita dapatkan hasilnya yang sesuai. Dan hasil ini sama dengan hasil yang telah kita cari sebelumnya. Sekian pembelajaran kita hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.